Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akiri Paldi dari program studi Teknik Mesin Universitas Suraputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pompa positif displacement dan pompa diafragma. Pompa perpindahan positif adalah pompa yang memindahkan sejumlah fluida yang sama dalam setiap siklus putaran elemen pompa secara konstan. Perpindahan fluida yang konstan selama siklus dimungkinkan karena fluida yang bergerak terjebak dengan jumlah fluida yang konstan, kemudian disalurkan menuju saluran keluar pompa atau discharge. Artinya, output dari pompa fluida perpindahan positif tetap konstan selama setiap siklus pemompaan dan pada kecepatan pompa tertentu. Namun, semakin cepat pompa digerakkan, maka semakin banyak volume cairan yang dihasilkan. Selain itu, output dari pompa perpindahan positif dapat diubah dengan mengubah geometri ruang perpindahan. Yang selanjutnya ada pompa diafragma. Pompa diafragma termasuk pompa perpindahan positif, di mana pompa ini mempunyai komponen utama yang berupa diafragma. Pompa diafragma adalah pompa yang menggunakan diafragma atau membran yang bekerja bolak-balik untuk menghisap, masuk, dan mendorong keluar fluida dalam ruangan pompa atau chamber. Selanjutnya ada bagian-bagian pompa diafragma. Yang pertama, saluran inlet adalah tempat di mana fluida cair yang berasal dari sumber atau reservoir masuk ke dalam pompa diafragma. Biasanya saluran inlet akan terhubung dengan pipa. Saluran ini biasa disebut dengan suction valve. Yang kedua ada inlet valve. Inlet valve pada pompa diafragma berfungsi sebagai pompa otomatis yang membuka ketika terjadi proses suction fluida dan menutup ketika fluida cair akan bergerak turun. Yang selanjutnya ada cam eccentric, berfungsi untuk menggerakkan poros pendorong yang dilengkapi dengan pegas sehingga membran akan membuka dan menutup. Cam eccentric ini berbentuk lonjong. Yang selanjutnya ada membran. Membran ini berfungsi sangat penting. Fungsinya sangat penting karena pergerakan dari membran inilah yang akan menghisap masuk fluida cair dan akan mendorong fluida cair untuk keluar ke saluran discharge. Yang kelima ada shaft atau poros, berfungsi untuk mendorong dan melepas pergerakan membran sehingga membran bergerak, membuka serta menutup. Yang keenam ada output valve, berfungsi sebagai valve otomatis yang akan membuka ketika terjadi proses discharge, di mana fluida akan didorong keluar, dan valve akan menutup ketika fluida cair bergerak kembali masuk ke ruang membran. Dan yang terakhir ada saluran outlet. Pada saluran ini fluida akan diarahkan keluar menuju sistem yang membutuhkan. Yang selanjutnya ada prinsip kerja pompa diafragma. Prinsip kerjanya ada dua. Yang pertama, diafragma menghisap fluida, dan yang kedua, diafragma mendorong fluida. Inti dari pompa jenis ini adalah adanya membran diafragma yang bergerak maju mundur di dalam ruang pompa. Untuk yang didorong oleh self pendorong berdasarkan putaran cam eccentric, membran akan menghisap, masuk, dan mendorong fluida keluar. Diafragma terbuat dari bahan elastis dan kedap air. Ketika poros petarik membran diafragma atas akan menimbulkan efek hisap sehingga
inlet valve akan membuka dan fluida masuk, sedangkan output valve akan menutup. Dan ketika poros menekan membran, maka fluida yang masuk akan ditekan keluar melalui outlet valve yang terbuka akibat tekanan fluida, sedangkan inlet valve justru akan menutup. Begitu seterusnya sehingga fluida terus akan mengalir. Yang selanjutnya ada jenis-jenis diafragma pump. Yang pertama, pompa diafragma penggerak utara. Yang kedua, pompa diafragma penggerak hidrolik. Yang ketiga, pompa diafragma penggerak motor. Yang keempat, pompa diafragma penggerak solenoid. Yang selanjutnya ada kelebihan pompa diafragma. Yang pertama, pemeliharaan mudah dan murah. Yang kedua, dapat memompa fluida yang mengandung lumpur. Yang ketiga, apabila bekerja terlalu tidak tanpa beban, tidak akan merusak pompa. Yang keempat, tidak memerlukan perapat mekanis atau mechanical shield. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pompa diafragma pump. Yang pertama, aliran fluida yang dihasilkan berdenyut. Yang kedua, berdas kapasitas sangat bergantung pada ukuran besar kecilnya pompa. Yang ketiga, kapasitas rendah bila dibandingkan dengan pompa sentrifugal. Yang terakhir, esensi rendah pada kapasitas tinggi. Sekian penjelasan tentang penjelasan pompa positif displacement dan pompa diafragma dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.